Penonton, buat aku 17 Agustus itu adalah hari sibuknya orang-orang cari bambu untuk pasang bendera. Selebihnya buat aku 17 Agustus itu adalah hari lomba makan kerupuk, hari lomba panjat pinang, dan hari lomba balap karung. Jadi tepatnya 17 Agustus itu adalah hari perayaan lomba-lomba nasional. Iya kan penonton? Penonton, bapakku pernah bilang kalau 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia, hari lahirnya bangsa Indonesia, hari keramat buat bangsa kita. Tapi kok gak ada satu orang pun yang tiup lilin ya? Atau menyanyikan lagu selamat ulang tahun kek? Atau potong kue ulang tahun kek? Padahal 17 Agustus itu adalah hari penting, hari ulang tahunnya bangsa kita. Masa kalah sama perayaan ulang tahun anak-anak kecil? Aku nggak habis pikir penonton. Kalau kayak gini, kapan kita bisa sampai ke bulan kalau pohon pinang aja belum selesai-selesai kita panjatin? Ngapain kita belajar 4 sehat dan 5 sempurna di sekolah kalau akhirnya kita cuman harus ikut lomba makan kerupuk? Bagaimana kita bisa terbang seperti burung Garuda kalau kita jagonya cuma balap karung? Penonton, bangsa kita termasuk bangsa yang gampang lupa. Ibaratnya habis manis sepah dibuang, atau makan kacang lupa kulitnya. Contohnya nih, dulu pahlawan kita mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Tanpa bambu runcing, mana bisa kita mengusir penjajah? Emangnya kita bisa mengusir penjajah dengan gagang sapu? Ya kan penonton? Nah, itulah hebatnya bambu runcing. Tapi sekarang kita sama sekali lupa dengan jasa-jasa bambu runcing. Malah kita sama sekali nggak pernah menghormatinya. Tahu nggak nasib bambu-bambu yang berjasa itu penonton? Kita cuma jadiin alat pikul. Kita cuma jadiin penyangga antena TV, tiang bendera. Dan yang paling sedih lagi penonton, kita cuma jadiin tusuk sate dan tusuk gigi. Kok bisa-bisanya kita lupain jasanya? Padahal seharusnya kita menghormati seluruh pohon bambu yang tumbuh di Indonesia. Aku aja nih, setiap kali aku makan sate, pasti aku hormat dulu sama tusuk satenya. Hormat dulu, baru makan sate. Jadi 10 tusuk sate yang aku makan, maka 10 kali juga aku hormat. Sampai-sampai penjual satenya terharu lihat aku. Malah setiap kali aku lewat dekat pohon bambu, aku pasti ngucapin, "Permisi Mbak Bambu, permisi." Tuh kan,
Memang begitulah seharusnya cara kita menghormati setiap kita lewat dekat pohon bambu. Penonton, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Tanpa pahlawan-pahlawan besar itu, tidak mungkin kita bisa merdeka. Betul nggak penonton? Nah, tapi tahu nggak penonton? Kita juga nggak mungkin merdeka kalau nggak ada bapak dan ibu yang melahirkan para pahlawan itu. Bagaimana pahlawan itu bisa berjuang kalau belum lahir? Iya nggak penonton? Makanya kita juga harus mengenang jasa bapak dan ibu para pahlawan. Nah, persoalannya penonton, bagaimana kita bisa mengenang jasa bapak dan ibu para pahlawan kalau kita nggak tahu namanya? Misalnya, Sultan Hasanuddin bin siapa? Pangeran Diponegoro itu bin siapa? Cut Nyak Dien itu binti siapa? Kok nggak ditulis? Padahal nama orang tua itu kan penting. Nah, satu-satunya pahlawan yang jelas identitas keluarganya hanyalah Bapak Soekarno. Selebihnya, mana kita tahu? Kalau Pak Soekarno kan udah jelas nama bapaknya. Mau tahu gak penonton? Pak Fajar. Karena orang-orang selalu bilang Soekarno putra sang Fajar. Tapi kalau pahlawan-pahlawan lainnya, kok nama bapaknya nggak disebut? Aku sebagai anak kecil, terus terang, jadi bingung nonton. Aku aja nih, walaupun bukan pahlawan, tapi aku selalu nulis nama keluargaku lengkap di belakang namaku. Fatih Undur. Kan jelas. Saya Fatih Undur. Sampai jumpa. Merdeka!